Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka masa orientasi pengenalan siswa baru pada hari ketiga. Dan Bapak akan menyampaikan tentang materi kepemimpinan walaupun tidak bisa secara keseluruhan karena terbatas oleh waktu. Untuk pengembangannya insya Allah nanti kalau kita ketemu bisa diterangkan kembali, bisa ditanyakan kembali. Kita tahu pemimpin sekecil apapun mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi yang besar, apalagi pemimpin yang besar. Contoh, kita telah mengalami 7 periode pemimpin negara, pemimpin pemerintah Republik Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang terkenal dengan Bapak Presiden sekaligus proklamator. Yang kedua adalah Bapak Soeharto yang terkenal dengan Bapak Pembangunan, sehingga programnya yang sangat menonjol adalah rencana pembangunan 5 tahun yang ada Republitas 1, Republitas 2 dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Kita tahu bahwa Presiden Habibie itu adalah presiden yang sebetulnya ditakuti oleh negara-negara yang maju, manakala Presiden Habibie ini tetap memegang tampuk pimpinan Presiden Republik Indonesia. Takut negara kita menyalip negara-negara yang maju. Itu adalah sesuatu sebetulnya yang luar biasa. Pada waktu itu Indonesia sudah terkenal dengan pesawat terbangnya. Kemudian presiden berikutnya adalah Gus Dur yang terkenal dengan arif dan kebijaksanaannya, dan berikutnya adalah satu-satunya presiden perempuan yang pernah ada di Indonesia, yaitu Ibu Megawati. Dan berikutnya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kali ini kita sedang dipimpin oleh presiden, yaitu Bapak Joko Widodo. Tentunya negara Indonesia yang begitu besar itu terdiri dari beberapa macam suku, di antara suku Sunda, suku Jawa, Makassar, Madura dan seterusnya, yang itu mempunyai filosofi tersendiri untuk kepemimpinan yang ada. Kalau suku Jawa jelas ing ngarso suntulodo ing matio mangkarso tutpuri kandayani. Nah, kemudian kalau Sunda juga mempunyai filosofi juga. Sili asa, sili asih, sili asuh, sili wawoningken. Dan Makassar punya juga, yaitu daulat tuan. Dari kepala negara atau pimpinan pemerintahan tertinggi Indonesia juga sudah 7 kali tadi. Kemudian ada juga kita yang terkenal dengan kekerasannya, yaitu Jerman, Prancis, kemudian demokratiknya itu Amerika. Nah, dari itu semua termasuk kepemimpinan Indonesia tentunya mempunyai gaya-gaya tersendiri. Ada yang otoriter, contoh tadi saya sebutkan adalah Jerman. Kemudian juga ada Amerika demokratisnya. Kemudian Indonesia bagaimana? Rata-rata Indonesia kepemimpinan dengan menggunakan gaya situasi dan kondisi. Kemudian ada juga
gaya yang santai, ada juga gaya pemimpin santai. Tentunya dari gaya-gaya itu kita tidak lepas mengacu pada pimpinan dengan ala Islam. Ada 4 yang mendasari kepemimpinan dalam Islam. Di antaranya adalah sidik, artinya jujur, tidak pernah berbohong, selalu berkata benar, berintegritas tinggi, dan terjaga dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fatonah, artinya cerdas, memiliki intelektualitas yang tinggi dan profesional. Maka dari itu Islam menganjurkan tuntutlah ilmu selama hidup sampai mati, bahkan ilmu itu adalah sebagian dari iman. Jadi menuntut agama Islam kita harus punya ilmu. Maka adik-adik semua yang sekolah, yang sekarang sudah diterima di SMP 1, itu berarti mengamalkan kepemimpinan dalam Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah amanah, artinya dapat dipercaya, tidak pernah berkhianat, memiliki legitimitas yang tinggi dan akuntabel. Yang keempat adalah tabligh, artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan berkomunikasi. Lalu kita bagaimana untuk di sekolah? Tadi sudah saya singgung bahwa untuk di sekolah juga mempunyai struktur kepemimpinan dari kepala sekolah, wakase, kemudian Bapak Ibu guru, teknik dan sebagainya. Kalian juga sebetulnya mempunyai struktur organisasi di sekolah, yaitu OSIS. Nah, strukturnya ada yang tertinggi, kemudian berikutnya bawah-bawahnya. Itu diantaranya adalah Majelis Pembina OSIS, MPO yang dikenal itu. Ini terdiri dari kepala dan wakil kepala. Ini selaku ketua, wakil ketua MPO. Yang kedua adalah guru. Ini sebagai anggota dari MPO itu minimal 5 orang, dan ini dapat bergantian setiap tahun pelajaran. Kemudian struktur organisasi yang kedua adalah MPK. Ini adalah Majelis Perwakilan Kelas, terdiri dari yang pertama adalah wakil-wakil setiap kelas. Terserah mau ngambil berapa wakilnya, yang ditunjuk dan dipercaya oleh wakil atau oleh kelas itu sendiri untuk bermusyawarah. Ini istilahnya kalau MPK adalah anggota dewan atau DPR-nya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah terpilih ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau koordinator kelas. Kalau sudah ada organisasi kepengurusan kelas di kelas itu, bisa untuk mewakili musyawarah majelis perwakilan kelas, ya, mohon maaf. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah setiap kelas diwakili oleh 2 orang siswa. Ini bukan dari pengurus, ini dari siswa biasa kelas seperti itu, ya, dari anggota pengurus kelas yang ada di kelas itu sendiri. Kemudian struktur organisasi OSIS itu sendiri, ya, ada pengurus, ada anggota. Nah, yang pertama adalah badan pengurus harian. Ini yang disebut sering adalah pengurus OSIS, ya, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Yang kedua adalah segbit-segbit. Ini koordinator bidang. Ya. Nah, ini tentunya ada beberapa bidang yang harus kita tangani. Yang pertama adalah bidang kesiswaan.
Yang kedua, bidang pembinaan prestasi akademik. Dan yang ketiga adalah bidang pembinaan kepribadian dan wawasan kebangsaan. Kemudian yang keempat, bidang pembinaan kepribadian dan wawasan kebangsaan. Dan yang keempat, ya maaf ini ada keliru sedikit. Yang keempat sekarang bidang pembinaan kehidupan berdemokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, dan lingkungan hidup. Kemudian yang kelima adalah bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Keenam, bidang pembinaan olahraga dan kualitas kesehatan. Dan yang ketujuh adalah bidang pembinaan seni budaya. Dan tentunya ada seksi-seksi yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan itu sendiri. Tetapi semua kepemimpinan dan seterusnya, semua gerakan dan seterusnya tergantung kitanya. Ingin berubah atau tidak. Ada beberapa kata mutiara lah yang akan saya bacakan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi anak-anak semua. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun ku persempit untuk kuputuskan hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tidak berhasil. Ketika usia semakin senja, dengan semangatku yang makin tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Orang-orang yang paling dekat denganku, tapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadar, andaikan yang pertama-tama ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Saya kira itu anak-anakku semua untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik kesalahan itu disengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, kelihatan ataupun tidak kelihatan, maka sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tunggu Bapak ingin ketemu suatu saat COVID berlalu, insya Allah kita bertemu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.